Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang merencanakan program humas. Lebih tepatnya itu pada bab 4. Sebelumnya yang saya hormati Bu dosen mata kuliah Manajemen Public Relation. Untuk itu saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Iqbal Espasilia. Yang kedua, Jansinar Ambarita. Yang ketiga, Yandi Lakoro. Dan terakhir, Alisa Ridwana Aulia Jafar. Nah, langsung saja presentasinya. Next slide. Yang pertama itu, bentuk konkret dari suatu perencanaan dalam program humas adalah program kerja. Setiap praktisi humas dituntut untuk dapat menyusun program kerjanya, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Program kerja harus dipersiapkan secara cermat dan hati-hati agar dapat memberikan hasil yang nyata tanpa adanya program yang terancam. Praktisi humas akan bekerja berdasarkan naluri atau insting saja, sehingga mudah kehilangan arah dan gampang tergoda mengerjakan hal-hal baru. Berdasarkan hasil riset, dapat diketahui masalah yang dihadapi. Upaya untuk mengatasi masalah merupakan tujuan program humas. Dan demikian, penetapan tujuan program tidak hanya berdasarkan perkiraan saja, namun harus didukung dengan riset. Next slide. Dari sekian banyak masalah yang bisa dijadikan tujuan kegiatan humas perusahaan berdasarkan riset antara lain, yang pertama, tujuan humas untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Yang kedua, tujuan humas untuk mendidik para pengguna dan konsumen agar mereka lebih efektif. Yang ketiga, tujuan humas untuk mengubah citra perusahaan. Yang keempat, tujuan humas untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. Next slide. Tujuan humas untuk menyebarluaskan cerita sukses perusahaan kepada masyarakat. Tujuan humas untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dan khalayaknya. Tujuan humas untuk memperbaiki persepsi perusahaan di kalangan pemerintah. Hasil riset dapat menghasilkan sesuatu atau sejumlah temuan berupa masalah yang akan diperlukan. Masalah yang ditemui dari riset inilah yang menjadi tujuan dari humas. Next slide. A. Manajemen strategis. Menurut salah satu ahli, perencanaan strategis bidang humas harus meliputi kegiatan. Yang pertama, membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program. Yang kedua, melakukan identifikasi khalayak penentu. Yang ketiga, menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan dipilih dan memutuskan strategi yang akan digunakan. Hal penting adalah bagi strategi dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu, sebagaimana nyatakan dalam tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alicia. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih, Balik. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pernyataan misi. Suatu pernyataan misi perusahaan biasanya memiliki karakteristik untuk menunjukkan kepedulian perusahaan atau organisasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, melalui pernyataan misi, perusahaan ingin menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Pernyataan misi seolah attitude dan jiwa kepada perusahaan dalam berhubungan dengan karyawan, klien, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Misalnya, pernyataan misi dari perusahaan farmasi merek farmaseutikal yang menyatakan kami menjalankan bisnis untuk memelihara dan memperbaiki kehidupan manusia. Atau pernyataan misi jaringan televisi Fox News, kami melaporkan, Anda memutuskan. Atau pernyataan misi perusahaan penerbangan Lion Air, kami membuat orang terbang. Yang bagian C selanjutnya adalah teori kerja, di mana teori kerja ini berfungsi untuk membimbing para pelaksana bagaimana, misalnya suatu program dipersiapkan, bagaimana suatu laporan atau newsletter ditulis, atau serta bagaimana fungsi hubungan komunitas dilaksanakan. Dengan demikian, teori kerja menentukan bagaimana pemilihan taktik untuk melaksanakan pekerjaan. Teori kerja membimbing bagaimana setiap taktik dilaksanakan. Teori kerja mewakili ide atau pandangan praktisi humas mengenai apa yang diharapkan terjadi. Dengan demikian, program sebenarnya adalah pelaksanaan suatu teori kerja yang bisa digunakan dalam kasus perencanaan yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, yang seringkali digunakan praktisi humas dalam merencanakan program kerjanya, yaitu urutan sebagai berikut, di mana ada perolehan informasi, perubahan opini, dan juga perubahan sikap. Selanjutnya ada target halayak, di mana praktisi humas harus menentukan halayak atau publik mana yang akan menjadi sasaran program kerja humas. Halayak sasaran haruslah sudah jelas agar tujuan strategi dan taktik yang dilaksanakan dapat mencapai hasil secara optimal. Dalam merencanakan program humas, praktisi humas harus mengetahui siapa halayak yang mereka hadapi atas dasar bagaimana halayak bersangkutan terlibat atau terpengaruh oleh isu yang muncul atau situasi bermasalah. Frank Jeffnis mengidentifikasikan adanya 8 halayak utama perusahaan, yaitu yang pertama adalah masyarakat luas, yang kedua calon pegawai atau anggota, yang ketiga para pegawai atau anggota, yang keempat pemasok, yang kelima masyarakat keuangan, yang ke-6 distributor, yang ke-7 konsumen, yang ke-8 pemimpin pendapat umum. Nah, walaupun Jeff Klinis ini menyebut masyarakat luas sebagai salah satu halayak, namun tidak berarti seluruh masyarakat menjadi halayak perusahaan, tetapi sebagian kecil saja di antaranya. Next slide. Selanjutnya ada menuliskan tujuan program. Penulisan tujuan program ini seringkali hanya mengemukakan taktik atau cara, padahal penulisan tujuan program humas yang baik harus mengemukakan akibat atau konsekuensi atau akhir yang hendak dicapai dari suatu program itu. Tujuan program harus menjelaskan secara konkret teori kerja yang mendukung terlaksanakannya program. Biasanya dalam bentuk urutan sebab akibat. Tujuan program harus mengemukakan hasil-hasil yang diinginkan dan dalam urutan seperti apa, berlaku hingga kapan dan seberapa besar hasil yang diinginkan sehingga tujuan program dapat tercapai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jan Sinar. Baik, terima kasih. Bagian selanjutnya adalah bagian F, yaitu cara merumuskan tujuan program humas. Berikut beberapa teknis menulis tujuan program humas. Yang pertama, mulailah dengan kata untuk yang diikuti dengan kata kerja yang akan menjelaskan arah kepada hasil yang dikehendaki. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan, yaitu untuk meningkatkan, untuk mengurangi, dan untuk mempertahankan. Yang kedua, jelaskan hasil yang ingin dicapai. Terdapat 3 kemungkinan kategori terkait dengan apa yang ingin dipertahankan atau diubah, yaitu yang pertama, apa yang disadari atau yang diketahui atau dipahami orang. Yang kedua, bagaimana orang merasakan. Dan yang ketiga, apa yang dikerjakan orang. Pastikan hasil yang ingin dicapai haruslah spesifik.
Dan yang selanjutnya, sebutkan besarnya perubahan yang diinginkan atau tingkat yang ingin dipertahankan dalam istilah yang terukur. Tujuan harus dinyatakan dalam istilah yang terukur. Yang keempat, tujuan kapan target akan dicapai dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Artinya, kapan target akan dicapai harus berdasarkan teori kerja, yaitu urutan apa yang harus dicapai terlebih dahulu. Kemudian yang bagian G, situasi kritis. Oleh karena tidak semua rencana yang sudah dipersiapkan sejak awal tidak selalu berjalan dengan mulus, praktisi humas haruslah mempersiapkan diri atas kemungkinan terburuk dengan melakukan antisipasi dan memberikan respon sebaik-baiknya atas kebutuhan manajemen puncak. Ketidakmengertian praktisi humas mengenai apa yang harus dilakukan ini menyebabkan praktisi humas dapat melakukan kesalahan yang pada akhirnya justru menambah persoalan yang baru. Selanjutnya, ada panduan menghadapi krisis. Keberhasilan dalam menangani krisis membutuhkan kemampuan untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi yang rentan, serta kemungkinan munculnya keadaan darurat, keahlian dalam merencanakan strategi yang dapat merespons segala kemungkinan skenario keadaan darurat, pengenalan terhadap krisis pada tahap yang paling awal, serta kemampuan untuk merespons secepat mungkin sebagai bagian dari proses perencanaan manajemen krisis secara sistematis. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa diperhatikan pada panduan krisis berikut ini. Yang pertama ada mempersiapkan rencana krisis, yang kedua ada laporan ke manajemen puncak, yang ketiga menunjuk juru bicara, yang keempat mendirikan news center atau pusat pelayanan media. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang dilapor. Baiklah, terima kasih. Yang pertama, materi selanjutnya itu yang pertama itu bersikap terbuka dengan menceritakan apa adanya tanpa adanya bagian yang disembunyikan atau orang lain yang akan bercerita. Yang kedua, jangan berspekulasi dan jangan terpancing dengan pernyataan wartawan yang menginginkan keterangan yang bersifat spekulatif. Untuk yang ketiga itu jangan mengecilkan masalah atau menganggap enteng masalah yang sebenarnya serius. Yang keempat, ada jangan mengatakan no comment atau membuat komentar. Yang kelima, tunjukkan keprihatinan organisasi atas krisis yang terjadi terhadap juga kepada orang-orang yang terlibat atau terpengaruh oleh krisis yang terjadi. Yang keenam itu jangan memilih media atau wartawan. Yang ketujuh, jangan mencari keuntungan atas liputan media massa terhadap perusahaan pada saat krisis dengan mempromosikan perusahaan. Oke, slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu pusat informasi. Menurut Gottlieb Centerboom, terdapat 3 hal penting yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan membuka pusat informasi. Pertama, pusat informasi itu harus diperlakukan sebagaimana tujuan pendirinya, yaitu suatu tempat di mana informasi berpindah dari organisasi langsung kepada halayak organisasi bersangkutan. Dalam hal ini, harus dibedakan antara fungsi presenter yang ditujukan untuk melayani wartawan media massa dengan informasi center yang ditujukan untuk melayani masyarakat umum. Baik, slide berikutnya. Kedua, pusat informasi harus terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas untuk melayani masyarakat secara umum, menerima pertanyaan dan menyediakan jawaban. Jika belum tersedia informasi untuk menjawab pertanyaan, bagian ini harus menjanjikan kepada pihak yang bertanya untuk memberikan jawaban secepatnya. Kelompok kedua yaitu orang yang memasukkan informasi atau jawaban ke pertama. Kelompok kedua ini disebut dengan agen koordinasi yang berfungsi sebagai tikungan antara pusat informasi dengan unit serta staf organisasi. Yang ketiga, pusat informasi tidak boleh bersifat dadakan yang dibentuk hanya karena adanya krisis. Pusat informasi harus memiliki kredibilitas yang sudah terbentuk lama sebelum krisis apapun muncul. Baiklah, slide berikutnya.
Untuk bagian berikutnya itu ada anggaran humas. Setiap departemen di perusahaan harus menyusun anggarannya tidak terkecuali humas. Penyusunan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam rangka membiayai suatu program humas. Anggaran dapat berfungsi sebagai suatu pedoman atau daftar kerja yang harus dipenuhi. Daftar ini dapat disusun sehingga menyerupai sebuah jadwal kerja yang rapi. Melalui anggaran, pihak manajemen mendapat landasan kuat untuk mengubah, menambah atau mengurangi pos-pos anggaran tertentu sebelum rencana-rencana yang termuat di dalam anggaran bisa dilaksanakan. Selain itu, pihak manajemen juga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dikerjakan dan hal apa saja yang tidak bisa dikerjakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Baiklah, slide berikutnya. Oke, Ya, itulah presentasi dari kami. Saya serahkan kepada moderator. Nah, baik, itu presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.